yang namanya putus tuh emang satu, emang wajar kalau putus itu menyakitkan. Dua, bahwa yang Iya. namanya jalan menuju move on itu nggak satu garis lurus dan nggak langsung naik ke atas gitu, tapi ada ups and down-nya dan itu sudah terlihat dari hasil-hasil penelitian. Gitu. Tiga, baru saya menceritakan apa solusinya nih yang bisa dilakukan kalau kita sedang dalam perjalanan naik turun menuju move on itu. Nah, itu hashtagnya persiapan menuju serius. Terus ada juga yang tadi komunikasi hati, lebih ke kadang-kadang kita merasa udah berkomunikasi, tapi sebenarnya mungkin belum gitu. Kadang-kadang kita merasa bahwa enggak kok aku udah cerita ke pasangan gitu. Tapi apa yang diceritakan, cara menceritakannya gitu, mungkin belum betul-betul mencurahkan isi hatinya gitu. Kalau kita ngobrol sama orang sambil pegang handphone atau ada aja handphonenya di depan gitu ya, itu membuat kita jadi ngelirik-ngelirik, jadinya akhirnya kita nggak mindful, nggak full ada untuk pasangan kita. Dan hari ini kita udah ketemu dengan, saya pikir ini bukan orang yang biasa loh, makanya selalu saya mengundang orang-orang yang selalu menjadi sesuatu yang pasti akan bermanfaat buat orang banyak. Hari ini, dan lucunya hari ini juga, saya ketemu dengan, kalau saya lihat kepoin Instagramnya, jadi pengen curhat juga. pengen konsultasi tentang dunia percintaan. Oh itu ya, enggak ya. Dan hari ini sudah datang yaitu Ibu Pinkan, apa kabar? Halo Pak Haris, kabar baik. Pak, nggak usah manggil Ibu, Mbak aja boleh. Panggil Mbak aja ya. Iya, Kalau Ibu kesannya udah gimana gitu ya. iya Oke, kan biar oke. awet muda selalu ya kan? Oh, oke, boleh ya. Dan Ya, saya sebelum ketemu nih sama Mbak Pinkan, saya kepoin dulu nih bio-bionya Mbak Pinkan di Instagram. Dan yang menariknya adalah saya tertarik dengan ini. Kalau saya baca tadi, ini dunia tentang apa namanya, percintaan ini kayaknya numpuk atau selalu menjadi timeline di Instagram. Sebenarnya siapa sih ini Mbak Pinkan ini? Mau dong cerita sedikit. boleh. Ya ampun Pak, saya tuh adalah ini loh, saya itu Pinkan Aha, Rumondor. Itu kan sampai salah aha. nyebut nama sendiri deg-degan di depan Pak Haris nih. Jadi saya Pinkan Rumondor, saya Mhm, dosen jurusan psikologi Universitas Bina Nusantara. mhm. Seringkali saya juga memperkenalkan diri sebagai psikolog klinis dan peneliti relasi interpersonal. Jadi Waduh, apa selain itu ya? Pengen tahu nih. Mungkin ya karena kan berhubungan dengan curhat-curhat tadi ya. ya, nah Betul, kan Pak Haris tahu sendiri kalau sebagai betul. dosen kita itu Hah? ada sisi risetnya, kemudian ada sisi Hmm. pengabdian masyarakatnya, kemudian ada sisi self development juga gitu ya Pak. Nah kalau Ya, saya dalam hal riset itu saya senang menelitinya tentang relasi interpersonal, dalam lebih khususnya lagi relasi romantis gitu. Misalnya oke, nih oke. Pak, penelitian yang sedang baru-baru ini sedang saya lakukan itu tentang Mhm. bagaimana pasangan mengelola stres gitu. Kan kayaknya relevan banget ya. Sekarang kita lagi di masa pandemi gitu. Gimana sih pasangan bisa mengelola stres bersama-sama meskipun sumber stresnya dari luar, tapi gimana mereka bisa saling membantu atau saling bikin rileks gitu sehingga bisa meningkatkan kualitas hubungan mereka dan menurunkan tingkat stres. Itu yang saya lagi teliti. Oke, Terus tunggu, baru-baru, tunggu, tunggu bentar, Mbak. jadi Saya potong. Mbak Pika, saya potong. Memangnya ya, sekarang lihat bahwa di era pandemi ini atau masa pandemi ini itu sangat sangat tinggi ya tingkat stres orang, tidak hanya ekonomi tapi dunia betul, betul, percintaan ini juga tinggi ya? betul, Benar betul. ya? Sebenarnya yang tinggi itu stres dari luar hubungan sih, Pak. Artinya kayak stres finansial, benar seperti yang tadi Pak Aris bilang. Terus ada stres karena ketidakpastian gitu kan, rencana-rencana nggak pasti. Kemudian ada juga stres karena ngeliatin perilaku orang lain gitu ya. Kita udah berusaha menjaga kesehatan, tapi ngelihat orang-orang kok ada yang kayaknya nggak berusaha nih kayak gitu. Dan stres juga kadang-kadang ngelihat berita-berita yang bisa ada berita yang benar tapi ada juga berita yang simpang siur gitu dan jumlah Oh, misalnya jumlah kasus-kasus terinfeksi itu juga bisa bikin stres kalau kita terlalu sering oh, lihatnya oke, oke, itu Pak. oke. Jadi gara-gara stresnya itu, nah stres ini bisa masuk nih ke dalam relasi. Jadi stres-stres yang dari luar itu
bisa membuat orang dalam relasinya jadi tegang. Karena apa? Karena coba bayangin, mungkin kalau kita stres kerjaan atau kita stres karena ngedengerin situasi sekeliling kita, biasanya kan kita kalau nggak jadi lebih agresif, atau bahasa non formalnya tuh kita jadi lebih senggol bacok tuh Pak, jadi lebih gampang marah kalau diajak ngobrol, atau kita jadi menjauh, jadinya nggak responsif terhadap pasangan kita gitu. Nah itulah Oh, yang kemudian membuat interaksi pasangan jadi keganggu juga sebetulnya. berarti di masa pandemi ini waktunya Mbak Pikan ini habis dong ya. Banyak orang yang bertanya, banyak orang yang pengen curhat dong gitu ya. Ya, Ini kok dirasakan ya sebelum pandemi dan setelah adanya pandemi ya. Ya interaksi dengan ya. orang banyak segala macam gitu ya. Hmm. Kalau di dalam permasalahan sebetulnya kurang lebih sama sih Pak, permasalahan dasarnya kurang lebih Ya, sama dalam pasangan. Misalnya masalah-masalah komunikasi, terus ada pengelolaan stres, pengelolaan emosi gitu. ya, Cuman dengan ya, adanya COVID itu lumayan memperbesar apa yang mungkin sebelum COVID nggak jadi masalah, tapi sekarang ya, jadi ya. lebih banyak masalahnya. Kayak misalnya buat pasangan yang baru-baru, baru kenalan mau serius gitu kan, jadi untuk ketemu perlu banyak pertimbangan gitu, protokol kesehatan segala Ya, macam. ya, ya. Sedangkan untuk Oke. pasangan yang udah menikah dalam satu rumah gitu, ketika dua-duanya work from home, nah itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Mungkin Pak Haris bisa bayangin tuh, atau mungkin Iya pernah ya, jadi dengar-dengar juga ketemu curhat-curhat kolega gitu ribut ya. malah gitu ya. Tadinya nggak pernah Betul, ketemu, jarang ketemu, giliran ketemu setiap hari malah malah terjadi konflik gitu ya. Dan itu betul, wajar betul. terjadi ya memang ya. Betul, Setiap betul, hari. wajar dan itu bisa diakalin Pak. Artinya kita bisa Oh, belajar skill-skill untuk mengelola stres, oke. skill-skill buat komunikasi supaya kemudian bukannya malah memperburuk kualitas hubungan tapi malah meningkatkan gitu. Ya. Nah, memutuskan apa namanya Mbak Pinkan nih ya di dalam apa namanya saya kepoin lagi ya, saya ramal bahwa Mbak Pinkan ini sebagai clinical psikologis ya, yang Mm-mm. yang spesialis di relationship, marital dan juga family issues serta trauma work. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi yang akhirnya Mbak Pinkan mengambil apa namanya ya, jalur inilah gitu. Ya, Penasaran. Dari dulu saya ya. pengen tahu sih sebenarnya banyak hal yang orang lebih banyak pengen jadi psikiater gitu atau apalah gitu ya atau mungkin saya juga tidak tahu apakah dunia sekarang ini berubah dan seperti apa gitu ya dikaitkan dengan dunia psikologi yang Mbak Pinkan sekarang ini dalami gitu ya. Mm-mm. Mhm. Mm-mm. Sebenarnya sih kalau ditanya kenapanya, ini jawabannya jauh sekali waktu zaman saya masih sekolah S2 sih Pak. Jadi Oke. waktu itu gara-garanya lagi menentukan topik buat tesis. Nah, Hmm. sama kan kayak kalau kita sebagai dosen meminta mahasiswa memilih topik skripsi untuk memilih topik yang relatable ke diri mereka dan yang mereka sukai. Nah, waktu itu saya Oke. juga mencari permasalahan yang buat saya tuh relevan dan kayaknya bisa saya teliti jangka panjang gitu. Hmm. Nah, waktu itu kan jadi waktu sekolah itu sekitar umur 20, saya kok lupa ya Pak, pokoknya sekitar di bawah 25 lah ya, antara 22 sampai 25 pas lagi sekolah Oke. itu, um, mulai ada isu-isu tentang relasi gitu, mulai Mhm. banyak pertanyaan dari ngeliatin relasi di sekeliling, misalnya, oh kok kenapa sih orang bercerai gitu, kenapa sih orang nggak bercerai tapi nggak bahagia dalam pernikahannya gitu, terus kenapa sih orang udah pacaran lama terus putus gitu, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan saya pikir waktu itu saya mikirnya gini, kalau misalnya relasi suami istri itu nggak baik, bagaimana dengan anak-anaknya gitu. Bayangin punya orang tua berantem terus gitu atau punya orang tua saling menyerahkan, kan kasihan ya anak-anaknya Pak. Ya, ya. Jadi saya pikir bagaimana saya bisa membantu memutuskan rantai ini gitu. Nah dari situlah saya mulai pikir oke, saya pengen meneliti bagaimana sih atau apa yang harus dilakukan agar Mhm. dua orang ini yang akhirnya mereka menikah membangun keluarga, bagaimana mereka bisa mengelola supaya hubungannya tuh puas, supaya mereka bahagia dalam hubungannya. Oke. Karena ada riset-riset yang mendukung bahwa kalau orang bahagia dalam pernikahannya, dalam hubungan yang dijalanin, itu Hmm. ternyata berdampak baik pada kesehatan mereka, Oh, pada kesejahteraan psikologis mereka, dan iya. bahkan pada anak-anaknya juga gitu.
Jadi Oh, kayaknya banyak banget tuh efeknya kalau kita bisa memilih yang berkualitas dan memuaskan gitu. Nah, sejak itu tuh sejak masa-masa tesis itu saya mulai mulai mengarah ke sana, mulai ke isu relasi gitu. hmm, Gitu Pak ceritanya. oke. Saya pikir Ini banyak ya orang yang mungkin masalah dengan relasi ya, bukan masalah duit ya. ya masalah duit bisa jadi masalah relasi Oh, juga ya Pak, jadi jangan salah. masalah. Ya kan nggak Iya, semua juga orang yang punya duit relasinya bagus juga kan Mbak Pinkan ya. betul betul Bener betul. nggak gitu kan, banyak banyak juga orang yang punya duit punya masalah dengan relasi kan, Bisa jadi juga, bisa bukan juga. jaminan juga ya. Tapi yang Betul. nggak punya duit ya lebih bermasalah lagi kali dengan Betul. hubungan ya. Itu salah satu apa ya, top top 4 apa salah satu alasan perceraian, salah satunya adalah masalah finansial, masalah Oke, ekonomi gitu. oke, oke, Mm-mm. oke. Dan di masa pandemi ini memicu berarti, lebih tambah memicu lagi. Iya, lumayan Pak, lumayan. Mhm. Memang saya belum ada datanya sih, tapi bisa Oke, kita oke. bayangkan ya dengan segala kesusahan yang terjadi di masa pandemi, belum tentu semua orang bisa mempertahankan kerjaannya. Kita Mhm. beruntung ya Pak kerja di BINUS gitu. Kita masih bisa kerja, Ya, kita kerja di rumah gitu. Tapi betul. belum tentu kan orang lain seberuntung kita juga. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka masalah-masalah finansial, masalah kesulitan keuangan itu juga bisa masuk ke relasi. Seperti Tapi itu, saya Pak. menarik dengan personal yang Ibu bangun ya, personal branding yang Ibu bangun juga, baik dari sisi hasil karya Ibu dan juga beberapa postingan di Instagram Ibu atau di sosial media Ibu, Mbak Pinkan itu sendiri ya. Mungkin ada yang satu menarik bahwa Mbak Pinkan ini bikin atau menciptakan salah satu buku ya, benar ya? Ah, ya benar. Sebetulnya bukan Betul. move on biasa, Betul. bikin langkahmu lebih bermakna. Nah, Maksudnya untuk keperluan marketing selalu tersedia nih, Pak. wah, Ini bukunya bentuknya kayak gini. menarik loh nih. Bukan move on biasa. Emang move on ada yang nggak biasa ya? Bukan move on biasa, bikin langkahmu lebih bermakna. Maksudnya Iya. apa? Apa sih? Jadi di dalam buku itu saya membahas kalau biasanya kan orang berpikir move on itu ditandai dengan punya pacar baru gitu misalnya. Oh, punya pacar baru artinya dia udah move on. Atau dengan dia menampilkan diri ceria gitu, sukses. Nah, itu berarti dia udah move on. Padahal move on tuh bukan sekedar seperti itu, bukan sekedar kita menunjukkan diri kita baik-baik aja dan kita punya pasangan baru. Padahal move on itu sebetulnya adalah suatu proses yang wajar banget kalau dilalui secara naik turun. Hmm. Artinya, waktu kita putus, emosi yang nggak enak, marah, sedih, kecewa itu tuh wajar banget ada. Jadi nggak mungkin misalnya putus hari ini, besokannya langsung move on. Nggak seperti itu. Nah itu sih saya mau membangun awareness gitu Pak, bahwa yang namanya putus tuh emang satu, emang wajar kalau putus itu menyakitkan. Dua, bahwa yang Ya. namanya jalan menuju move on itu nggak satu garis lurus dan nggak langsung naik ke atas gitu, tapi ada ups and down-nya dan itu sudah terlihat dari hasil-hasil penelitian. Gitu. Tiga, baru saya menceritakan apa solusinya nih yang bisa dilakukan kalau kita sedang dalam perjalanan naik turun menuju move on itu. Gitu Oke. Pak ceritanya. Akhirnya Ibu bikin jadi buku ya, atau sebuah akal ternyata jadi oke lah saya bikin buku aja gitu ya, atau melihat dari fenomena yang ada, akhirnya kepikir Ya, pengen menciptakan buku. Atau apa memang ya, ini salah satu cara Ibu memberikan kontribusi gitu ya buat masyarakat gitu ya. Ya udah ya, ciptakan salah satu buku. Nah, buku ini yang saya pikir juga bisa membantu orang-orang yang tadi ya, bagaimana move on secara tidak biasa itu sendiri ya. Apa yang melatar ya, belakangnya akhirnya ya. bikin buku? Sejujurnya buku ini adalah hasil saya menangkap opportunity sih Pak. Jadi dalam suatu kegiatan, waktu itu saya lagi bekerja sama dengan salah satu online dating apps, Oke. buatan orang Indonesia juga sih. Jadi saya kerjasama dengan si dating apps itu, terus kita buat semacam Hmm. seminar di salah satu kampus di Indonesia gitu. Yang datang lumayan banyak, karena mungkin juga partner ngomong saya tuh adalah salah satu public figure gitu. Dia sih sebenarnya yang bikin orang-orang datang, bukan saya gitu. Tapi di situ kita bahas soal move on tadi. Nah, ternyata di sesi itu ada seorang publisher yang ikut gitu dan dia menawarkan gimana Bu kalau ini dibikin buku aja. Terus saya pikir boleh juga deh gitu. Baru kemudian jadi setelah ada opportunity itu baru kemudian timbul ininya Pak, timbul
oh ya boleh juga ya, nanti kan biar bisa dibaca orang banyak, oh ya nanti kan ini bisa siapa tahu menolong orang bangkit dari keterpurukan gitu. Jadi sebenarnya why-nya itu muncul setelah ada opportunity gitu. Kira-kira Oh, gitu Pak. Jadi saya merespon sih bahwa ini ada opportunity, ternyata ada kebutuhan, ya udah saya pikir kenapa enggak gitu. Akhirnya ya udah saya jalanin aja dan banyak ternyata mhm. atau mahasiswa ibu banyak yang curhat ke ibu ya, jadi ini opportunity. Nah, ya juga sih Pak. Ya, Kalau mau soal pinjam, mau curhat mahasiswa, dong, gitu. Soalnya, nah mau dong, akhirnya itu banyak. Oh, oke, ini bisa jadi opportunity dalam arti enggak, harus bukukan nih biar semua orang juga bisa membaca gitu. Benar nggak sih? enggak, enggak lebih ke tadi ya bahwa memang saya diajak sama apa namanya seorang perwakilan publisher dan saya pikir kenapa enggak gitu. Nah bener Pak, kalau di mahasiswa kadang kalau misalnya ada yang mau curhat gitu saya kasih aja buku saya, nggak usah beli deh nih kenang-kenangan gitu supaya kamu bisa belajar dari situ gitu, gitu Tapi suatu saat sih. saya akan bahas tentang lebih dalam ya. Kita mungkin bedah bukunya apa namanya Mbak Pinkan gitu ya. Mungkin suatu saat Boleh, boleh. bisa. Tersedia juga kok Pak di Binus Online Store. Saya udah masukin. Tetap ya ada jualannya Tetap ya. ya. Ya, tadi saya juga sambil nunggu Mbak Pika, saya lihat-lihat IG gitu. Wah, ini apa kalau apa Bella bilang di sini sebagai meaningful of love, cie. Silakan ya, silakan apa namanya ke IG-nya @pinkan CBR ya, Iya. @pinkan CBR. Di situ banyak hal-hal yang menurut kita, jadi ada yang ketawa, bener juga ya. Saya tertarik dengan hashtag, banyak hashtag-hashtag yang dibangun gitu ya, tentang bagaimana persiapan menuju serius, lalu mindful relationship, lalu Iya. bertahan versus pergi. Bahkan yang menarik di ini saya lihat apa namanya komunikasi hati Allah gitu. Apakah hati itu harus dikomunikasikan atau Iya, gimana nih? iya, iya, Kenapa iya. mencetuskan apa namanya hashtag-hashtag ini ya? Apakah memang ini menjadi satu message yang ingin Iya. disampaikan oleh Mbak Pinkan dengan kalau bicara apa namanya tadi ya bionya tadi bahwa bagaimana supaya kita konsisten terhadap dunia relationship-nya itu sendiri di sosial Iya. media. Iya, Mhm. iya, betul. Jadi hashtag itu adalah salah satu cara saya untuk menjangkau kira-kira siapa yang membutuhkan pesan ini gitu. Kalau Hmm. misalnya ada orang kan misalnya mau mempersiapkan menikah gitu atau dia lagi mungkin masih single tapi lagi mikir gitu. Mungkin kalau 5 tahun lagi saya nikah gimana ya. Nah, itu hashtagnya persiapan menuju serius. Hmm. Terus ada juga yang tadi komunikasi hati, lebih ke kadang-kadang kita merasa udah berkomunikasi, tapi sebenarnya mungkin belum gitu. Kadang-kadang kita merasa bahwa enggak kok aku udah cerita ke pasangan gitu. Tapi apa yang diceritakan, cara menceritakannya gitu, mungkin belum betul-betul mencurahkan isi hatinya gitu. Itu sih Pak. Oh, Jadi saya berharap dengan adanya hashtag-hashtag itu bisa menjangkau orang-orang yang memang membutuhkan itu sebetulnya. Soalnya kan kalau pakai bahasa-bahasa yang terlalu formal atau terlalu psikologis takutnya nanti dikira ini apa sih textbook atau kalau jurnal atau apa gitu. orang udah males Jadi banget apa sih gitu ya. Masalahnya sengaja pakai bahasa-bahasa yang sehari-hari gitu. tapi saya tertarik dengan salah satu di hashtagnya mindful relationship yang Ya. di Day 21 ya, Mm-mm. bilang bahwa membuka ruang untuk keceriaan. Cie, asik. Kalau saya hanya berpikir di masa pandemi ini kan kata orang harus bahagia ya gitu ya untuk bisa mendapatkan imun yang bagus. Tapi kebahagiaan itu yang tidak serta-merta apa namanya ada di depan mata kita. Bahkan kebahagiaan itu kata orang gitu ya bahwa kita harus menciptakan kebahagiaan itu sendiri gitu ya. Nah, Betul, betul. bagaimana membuka ruang untuk keceriaan ini? Maksudnya begitu bukan? Atau ada Iya, arti? betul, betul, Pak. Kadang-kadang kita tidak sadar kita terlalu sibuk gitu ya dengan apa yang ada di depan mata, kita lupa untuk hening sejenak dan Mhm. membuka ruang untuk keceriaan yang sebenarnya ada untuk jadi tampil gitu. Oke. Karena kalau kita terlalu sibuk, sebenarnya mungkin keceriaan itu ada di depan kita atau di dekat kita, di sekeliling kita. Tapi karena Ya, terlalu sibuk, kita ketutup sama yang lain jadi nggak kelihatan. Itu maksudnya membuka ruang. Maksudnya oke. sih sebetulnya dengan hening gitu ya, fokus kepada napas dan pada akhirnya mencoba melihat dengan perspektif yang segar gitu. Bahwa oh ada Oke. loh sebenarnya hal-hal yang bisa membuat saya ceria gitu.
bahkan di era pandemi seperti ini. Oke, iya. Ini bicara tentang mindful relationship, saya pernah juga dapat topik tentang mindfulness ya, gitu ya. Jadi kita harus bisa merasakan apa yang kita rasakan di saat itu juga. Contohnya Betul. ketika kita berjalan, kita bisa merasakan bahwa kita sedang berjalan, pikiran kita sedang mendengarkan air lagi mengalir. Kita juga harus bisa merasakan bahwa memang air itu memang di dalam mind kita adalah air itu memang mengalir gitu tanpa ada pikiran yang lain segala macam. Nah, Ya, apakah ini menjadi salah satu bagian dalam bagaimana kita menerjemahkan mindfulness? Jadi mindful ya. relationship ini juga bahwa relationship ini juga benar-benar harus kita sadari dan kita pikirkan bahwa kita sedang menjalin hubungan atau menjaga ataupun bagaimana kita membuat hubungan itu sendiri gitu ya, betul ya? Atau Betul, bagaimana? betul. Jadi yang tadi Pak Haris jelaskan itu konsep mindfulness. Nah, Hmm, rupanya saya juga dapat ini dari buku ya Pak, karena saya baca-baca ada satu buku bagus banget judulnya Mindful Relationships. Dan situ dijelaskan bahwa sebetulnya kita menjalin relasi dengan orang lain itu tuh adalah latihan mindfulness loh. Gitu. oke. Latihan untuk mengasah kesadaran kita. Karena ketika kita berelasi dengan orang lain, kita ngobrol aja deh kayak gini kan, saya perlu perlu fokus ke apa yang saya omongin gitu, dan saya perlu fokus ke apa yang Pak Haris omongin, saya dengerin gitu. Jadi mindful Ya, di sini artinya kita bukan sambil ngomong tuh bukan sambil ngerancang, abis ini balas apa ya, abis ini saya mau balas apa ya, abis ini saya mau bilang apa ya. Bukan ya. sibuk begitu, tapi benar-benar fokus ke ya udah memperhatikan sekarang saya sedang bicara dengan Pak Haris gitu. Apa yang saya rasakan, sensasi di badan saya, seperti apa nafas saya, dan ketika Pak Haris ngomong ya saya juga dengerin apa ya yang Pak Haris maksud ya, jadi benar-benar fully ada untuk ngedengerin gitu tanpa kita sibuk mikirin abis ini ngomong apa ya, karena seringkali mungkin teman-teman yang dengerin ini juga bisa berefleksi ya, seringkali ketika kita ngobrol sama orang lain, kita ngobrol sama pasangan, yang Ya. ada di kepala kita tuh ada misalnya asumsi, wah dia pasti gini nih gitu. Atau yang Oh, kedua, kita coba nebak-nebak pikiran, habis ini ya. dia mau ngomong apa ya, kalau aku ngomong gini nanti dia balas apa ya gitu. Dan yang ketiga, kita berusaha berpikir nanti habis dia ngomong saya balasnya apa ya gitu. Jadinya Hmm, itu kan bukan kondisi yang mindful, karena kita nggak berada di sini dan sekarang, kita adanya di masa depan. Atau kita mikirin masa lalu, iya tuh dulu nih kalau dia ngomong kayak gini nih biasanya gitu akan begini begitu gitu, dia pasti akan marah nih habis ini gitu. Nah, mindful relation tuh bener-bener kita fokus dengerin aja gitu, nggak pakai mikirin apa yang terjadi dulu dan apa yang akan terjadi kemudian. Bener-bener ada untuk sekarang, ya udah gitu, gitu Pak. ke- ini saya bakalan lama nih kayaknya ngobrolnya dengan. Tapi memang dunia psikologi buat Mbak Pinkan ini menjadi dunia yang memang akan menjadi bagian dalam hidupnya Mbak Pinkan sendiri ya. Betul, betul. Itu udah apa ya, pilihan hidup lah. Saya emang dari awal suka dengan bidang psikologi, dan tentu aja ini dipengaruhi juga kebetulan ibu saya juga adalah seorang psikolog. Jadi saya dapat ide nih, oh ada tuh profesi psikolog. Terus Iya. saya cari-cari sendiri, ternyata saya suka, dan setelah ditelusuri, oh ternyata saya sukanya di bidang psikologi klinis, terutama terkait dengan relasi. Psikologi klinis dan psikologi sosial saya juga suka gitu. Makanya saya ngajar di BINUS Pak, karena ada jurusan psikologinya gitu. Dan Saya lihat dari apa latar belakang pendidikan segala macam, ya artinya Mbak Pinkan juga belajar di tempat yang memang menjadi tempat terbaiknya juga di dunia psikologi sendiri ya. Kenapa akhirnya eh, apa namanya tercebur sih, bukan tercebur sih, memilih lah. memilih, betul. Saya agak kecebur ini, saya memilih dengan sadar, tidak ada pemaksaan. Hanya Mbak Pinkan ini di dunia akademisi itu Ya, sendiri. Apa sih yang melatar belakang itu? ya. Wah ini ceritanya panjang nih Pak. Tapi singkat cerita, karena saya sudah memilih menjadi seorang psikolog. Terus yang Oke. kedua, saya memilih untuk isu relasi. Nah, Hmm. kemudian lagi-lagi ada tawaran untuk bekerja di BINUS. Waktu itu dari salah satu dosen saya nih, saya baru lulus, ditanya, kamu suka ngajar nggak? Suka, karena dari sejak kuliah pun saya udah bantu di universitas saya tempat kuliah untuk mengajar mahasiswa baru, kayak semacam di sini mungkin Ya. FYP-nya gitu lah Pak.
Ya. Terus saya pikir ya udah saya suka, mau nggak coba? Oh oke, mau saya coba. Akhirnya saya coba daftar, tunggu-tunggu deg-degan tuh 6 bulan Pak pendaftarannya. Akhirnya bersyukur diterima di BINUS di sekitar tahun 2010 akhir gitu. Nah, yang membuat kenapa saya stay, jadi kenapa saya masuk itu satu saya menangkap opportunity. Tapi kenapa saya stay itu karena saya melihat BINUS itu menghargai talenta-talenta muda. Bayangin Pak, saya tuh benar-benar baru lulus S2. Jadi saya S1 lulus paling jeda 6 bulan, sekolah Ya. lagi, Ya. lulus, abis itu langsung 6 bulan lagi masuk BINUS gitu. Jadi bisa Hmm. dibilang saya tuh masih ijo banget waktu pertama kali masuk ke BINUS. Oke. Dan saya merasa di dalam BINUS tuh kita dihargai sebagai individu. Mhm. Kita diberi challenge-challenge yang mungkin kalau di kampus lain, challenge ini tuh untuk dosen yang udah senior, yang udah berapa tahun ngajar gitu. Tapi Benar. masuk-masuk, langsung Pak dikenalin sama Scopus, langsung diajarin riset, langsung ada, beneran itu berkesan sekali Pak, karena kalau saya ngobrol dengan teman-teman dari kampus Mhm. lain, Mhm. rupanya buat mereka tuh Scopus sesuatu banget, sedangkan kita di BINUS, oh Scopus, oh iya itu kewajiban gitu, emang udah dari 10 tahun yang lalu emang udah Oke. menjadi gaya hidup lah kira-kira begitu gitu. Iya, iya, Ya iya. dengan segala strugglingnya tapi saya merasa BINUS menghargai talenta muda itu sih yang saya appreciate sekali. Wow, Dan iya, ya. nggak tahu deh itu perasaan saya aja atau Pak Aris juga merasa seperti itu Pak? Ya, saya juga baru ya, baru gabung BINUS ini tahun 2000 ya. Jadi saya belajar 20 tahun di BINUS juga. Apa yang disampaikan Bu Pinkan ini benar sekali ya, atau Mbak Pinkan ini benar sekali sih. Saya juga awal bergabung BINUS itu juga dari mahasiswa ya. Dari semester 3 saya sudah bergabung BINUS, tapi yang luar biasanya bahwa tidak melihat bahwa dia muda atau dia punya pengalaman, Betul. tapi ketika kontribusi itu terasa dan dirasakan langsung dan dia menghargai apa yang kita lakukan dan selalu memberikan kesempatan atau ruang di mana kita ingin melakukan sesuatu dan itu diterima loh. Betul. Bukan artinya mengesampingkan ya udahlah dalam tanda kutip ya lu senior lu junior gitu ya. Yang junior belajar dulu, senior nanti ada waktunya. Enggak loh. Saya belajar bahwa siapapun yang bisa memberikan kontribusi dan langsung berdampak ya itu yang diambil, itu yang diberikan kesempatan gitu loh. Jadi apa yang Iya. disampaikan Bu Peng itu saya pikir saya sepakat sih bahwa memang di mana ketika ada orang atau organisasi memberikan kesempatan itu, saya pikir ini akan menjadi ruang di mana kita bisa berkembang di situ gitu loh. Nah Betul, itu yang betul. yang terjadi. Benar ya Mbak Pinkan ya, kita sepakat Betul. ya. Betul. Saya jadi ingat Pak, kalau Heeh. boleh cerita sedikit Aha. soal opportunity dan soal Aha. apa ya kesempatan untuk berkontribusi dan berkembang. Dulu Ya. itu saya masih dosen baru nih Pak. Mungkin ini Mhm. belum 1 tahun atau mungkin baru 1 tahun ngajar. Aha. Udah langsung dikasih kesempatan untuk waktu itu kan BINUS bekerja sama dengan salah satu stasiun radio dan televisi. Oke. Satu stasiun radio dan satu stasiun televisi. Nah Oke. sebetulnya dari situ saya pertama kali dapat kesempatan untuk belajar mengisi menjadi narasumber gitu. Mhm. Narasumber di salah satu radio. Terus dapat Ya. lagi dari salah satu televisi itu tuh surat tugas dari BINUS Pak sebagai pengabdian pada masyarakat gitu. Jadi Oke, oke, itu oke. berkesan sekali sih karena kemudian rupanya di masa depan saya dapat banyak tawaran dari luar juga untuk menjadi narasumber misalnya. Tapi kalau Mhm. saya ingat-ingat ke belakang, sebetulnya tawaran-tawaran pertama itu berasal dari kerjasama BINUS gitu. Mhm. Jadi Mhm. Mhm. memang mendukung yang tadi kita bahas tuh Pak, memberikan kesempatan dan contohnya adalah misalnya sebagai dosen psikologi dikasih kesempatan untuk memberikan ilmunya melalui media misalnya radio dan televisi seperti itu. Oke, oke. Berarti kalau saya pernah dengar ada pepatah begini. Saya nggak tahu ini akan ada apa, akan korelasinya akan seperti apa gitu ya. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Hmm. Artinya yang tua itu ya belum tentu dia memberikan kontribusi dan juga memberikan dampak ya. Tapi kalau yang Ya. muda itu punya pemikiran yang jauh lebih baik dari yang tua, ya berarti dia memberikan dampak. Benar nggak sih kayak gitu? Kalau kita korelasikan, menjadi tua itu pasti, Ya, menjadi dewasa itu pilihan. Saya mesti nanya ya. sama psikolog gitu langsung nih. Iya sih, Gimana kayaknya kalau itu mendengar hal itu? kalau ini sih nggak harus ilmu psikologi sih Pak, logika menurut saya logikanya aja sih, Heeh, logikanya heeh, iya bahwa heeh, kan
tua itu bukan pilihan gitu. Kita Aha, secara pertumbuhan, secara biologis akan jadi tua, tapi aha, apakah kita aha. mau berdampak atau enggak, itu Hmm, menurut saya adalah suatu pilihan gitu. hmm, Jadi hmm. sebetulnya nggak usah nunggu sampai tua ya Pak. Bottom line-nya adalah nggak usah nunggu sampai tua, tidak usah menunggu sampai di hari tua untuk bisa kemudian berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, Karena oke. sejak muda aja bisa ya Pak. Iya, benar. Ya itulah kadang kita kan apa namanya yang muda-muda ini ya kan yang selalu kalau diberikan ruang kesempatan ya ya pasti akan harusnya ya bisa mengguncang Mm-mm. dunia ini kata Soekarno bilang gitu kan. Waduh, Wah, iya itu kan iya iya luar biasa gitu kan. iya Nah, iya. di situasi pandemi sekarang ini ya Mbak Pinkan ya, kita banyak tahu lah transformasi terjadi di mana-mana gitu Mm-mm. ya, termasuk di dunia pendidikan itu sendiri. Apakah di psikologi juga terkena dampak transformasi itu di Sangat situasi Pak, yang sekarang ini? Heeh, gimana Bu? sangat. Ya dengan adanya transformasi digital ya terutama Mhm, gitu. Kita mhm, perlu mhm, membiasakan untuk kuliah online gitu. mhm, mhm, Kemudian mhm. banyak saya jadi belajar banyak tentang membuat materi digital content nih Pak. Karena Mhm, semakin ke sini kayaknya itu yang dibutuhkan ya. Karena kita nggak bisa, kalau dulu kan ketika kita ada di ruangan, mahasiswa bingung bisa masuk cukup-cukup nanya gitu. Kalau heeh, sekarang mungkin mereka bingung, mereka yang bisa mereka lakukan adalah putar lagi video pembelajaran gitu. Jadi oke, itu sih kalau buat saya pribadi yang lumayan kebetulan saya suka Pak bikinnya. Jadi oke, itu lumayan lumayan mengambil banyak jam kerja tuh ngulik-ngulik gimana sih cara bikin video pembelajaran yang heeh, bagus gitu, heeh, pakai heeh, aplikasi apa sih, heeh, gimana heeh, sih supaya menarik gitu, tapi juga supaya jelas kontennya gitu mhm, mhm. tersampaikan. Itu Ya, lumayan lumayan sih Pak, lumayan challenging gitu, menantang dan oke. kebetulan saya suka gitu. Oke, dari psikologi sendiri ada nggak sih artinya, cara-cara dulu yang pendekatannya, bahwa apa namanya, yang dulu misalnya kalau ketemu orang atau enggak Hmm. memberikan satu konsultasi tentang psikologi dan lain sebagainya gitu ya, atau enggak profesi psikologi ini akhirnya berubah yang dulunya bisa Ya, tatap muka sekarang harus seperti apa, atau dari keilmuan sendiri sekarang ada ya, hal-hal yang mungkin ditambahkan dalam ya. psikologi. Dunia Mhm. psikologi ini seperti apa sih, Ya, akhirnya gitu? ya, ya. Mhm. Kalau dari sisi psikologi klinis dan Mhm, mhm, konseling, memang mhm, betul Pak, sekarang mhm, trennya adalah telekonseling. mhm, Jadi kalau dulu kita perlu tatap muka dan kalau mhm. secara riset memang tatap muka yang paling baik karena nggak ada informasi yang hilang Iya, kan. dapet ininya ya, Betul. emosionalnya, chemistry-nya atau Betul. auranya lah kalau orang bilang gitu Betul. ya. Iya, Kalau jadi pakai ada. teknologi gimana nih ngerasain Nah, auranya? memang betul Pak, saya pun bisa dibilang dulu termasuk yang tradisional. Saya sebelum pandemi tuh Iya, jarang sekali buka telekonseling kecuali misalnya kliennya ada di luar mhm, negeri gitu, mau nggak mau. Tapi mhm, saya bukan bukan yang instantly mudah berubah gitu. Artinya mhm. saya pun dulu semasa sebelum pandemi saya benar-benar prefer face to face counseling. Oke, Tapi karena keadaan, akhirnya saya juga mencoba telecounseling, mhm. mengikuti beberapa. Nah, untungnya karena pandemi jadi banyak resources juga, kita bisa ikut beberapa sesi gratis untuk Oke, telecounseling gitu. oke, Inilah oke. kenapa Bapak lihat ada mic, kemudian ada lampu di sana gitu. Jadi ini sebenarnya bukan alat buat siaran, Pak. Ini adalah alat buat konseling. Bener. Karena di dalam pelatihan telekonseling juga dijelaskan kita harus ada cahaya yang cukup supaya wajah kita kelihatan, Ya, suara ya, juga harus cukup terdengar gitu. ya, ya. Jadi itu sih perubahannya dan ternyata saya melihat beberapa penelitian awal yang melihat kalau video counseling, jadi Mhm, telecounseling tapi yang pakai video dan suara itu mhm, ternyata efektivitasnya kurang lebih menyamai mhm. face to face gitu. Oh, Cuman oke, oke. memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya isu keselamatan. Jadi kita kalau di ruangan kan jelas nih, oh kliennya datang Ya, ke ruangan kita. ya. Tapi kalau misalnya di kita online, kita mesti cek dulu kamu ada di mana, cukup private gak ruangannya gitu. Terus Mmm, misalnya ini selalu saya ada tisu juga mmm. mengingatkan jangan lupa sediain tisu, jangan lupa sediain Oh, air, oke. catatan gitu. Dan kalau ada apa-apa kita harus cepat tanggapnya karena kalau misalnya kita face to face, misalnya kliennya sudah mulai meluap-luap emosinya, kan Mhm, kita mhm. bisa langsung ngasih air kan ke depan mukanya. Maksudnya langsung menyodorkan air minum. Kalau ini kan nggak bisa. Jadi kita Mhm. perlu 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 cari cara, misalnya oke, tenang gitu, bernapas, ambil air di dekat kamu atau melakukan strategi lainnya. Nah, itu sih yang saya belajar hal-hal apa ya,
adaptasi dalam menggunakan telecounseling, lebih ke isu Ya. safety terhadap kliennya. Tapi kalau melakukan terapinya sendiri ternyata bisa loh Pak. Saya juga, oh ya bisa ya Oh ternyata ya. psikoterapi dan konseling ini sangat bisa dilakukan secara online melalui video Oh, oke oke. gitu. Oke, saya sepakat sih dengan Mbak Pinkan ya bahwa tadi bicara visual, bicara suara, saya pun atau kita pun juga mengajar kan bagaimana anak-anak ini bisa menerima kita, apalagi ngajar di online gitu ya, di Zoom itu Betul, sendiri misalnya gitu kan. Ya, saya juga sama melakukan investasi seperti yang Mbak Pinkan lakukan ya. Harus ada pencahayaan yang bagus, suara yang bagus, karena kan kenyamanannya kan di sana. Kalau nanti betul. suaranya putus-putus, nggak bagus, ya mahasiswa juga, aduh dosen ngomong apa, terus ada lagi yang gelap gitu kan, mukanya segala macam. Akhirnya kan nggak menjadi menarik deh. Buat saya Betul. buat saya penting itu karena apa? Kalau saya juga meeting pun kan yang saya dengarkan adalah suara. Kenyamanan mereka mendengarkan saya sampai sejauh mana, kenyamanan mereka melihat saya sampai sejauh mana gitu loh. Sehingga Ya, sehingga kenyamanan itu terjadi. Makanya pola-pola yang saya lakukan juga harus investasi bukan karena kita pengen gaya-gayaan tetapi ingin menghasilkan keluaran yang memang bisa diterima dengan lawan bicara saya dan itu akan betul. menjadi betah. Itu yang saya pikir saya sepakat sekali tuh dengan apa namanya Mbak Bikan tadi sampaikan. Oh berarti juga di psikologi juga begitu ya Mbak Betul. Bikan, nggak hanya kita hanya Betul. mengeluarkan semacam apa ya saran atau suggestion atau apa hal-hal yang bisa membangkitkan emosional segala macam, tetapi visual juga sangat dipentingkan untuk hal itu ya. Betul, karena kan nanti terbangun kita bilangnya therapeutic alliance, jadi hubungan Oke. terapeutis di Mhm, mana kalau apa yang dirasakan oleh klien kita bisa mhm, tangkap dan mhm, bisa kita kita mirror gitu ke kliennya. Dan mhm, untuk mhm, itu kan perlu visual serta perlu audio yang cukup baik supaya dia bisa tahu mhm. apa ya feedback kita terhadap ceritanya dia gitu. Oke, oke. Terus gitu. Mbak Bing kan saya beberapa belakangan ini sering mendengar, karena ini bicara tentang transformasi ya digital ya, dunia psikologi juga tadi Mbak Bing kan sudah banyak menjelaskan tentang kita ya. Saya beberapa belakangan ini lagi mencari, bukan mencari sih, waktu itu tidak sengaja ketemu salah satu saya main YouTube salah satu video bicara tentang digital minimalism. Karena Oh, oke. karena saya kan memang berkecimpung juga di dunia praktisi saya bicara tentang dunia digital, dalam hal ini digital branding dan marketing gitu ya. Nah sebenarnya waktu itu ingin mengenal lebih jauh lagi tentang personal orang, behavior orang di dunia digital ini seperti apa dan bagaimana apa sih yang tren ke depan seperti apa. Dan salah satunya ketemu nih bicara tentang human behavior gitu ya, tentang digital minimalism gitu Ya, yang kita lihat bahwa kita perlu digital, tetapi yang kalau nggak perlu ya dibuang. Kita nggak perlu semuanya betul. main, yang memang yang sesuai dengan hubungan yang sesuai dengan kebutuhan dia itu aja yang kita mainkan gitu loh. Nggak serta-merta setiap ada apa-apa ya kita mainin semua. Ibaratnya kalau bicara minimalism ini kan bicara seperti rumah ya. Rumah minimalis kan hanya ada atau hanya ditempatkan barang-barang yang memang dengan sesuai dengan kebutuhan kita dan Betul. kelihatan jelas, jernih, bukan jernih, bersih, bagus, dilihat enak, lega dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini diterapkan ke dalam ya dunia digital yang sekarang ini manusia sudah Ya. hampir sepertiganya bahkan lebih bermain dengan dunia digital. Nah, muncullah digital minimalism itu sendiri ya. Ya, saya belum sempat sih baca bukunya yang dikeluarkan oleh ada salah satu penulis jadi saya lupa. New Calport ya kalau nggak salah ya, mengeluarkan tentang digital minimalism itu sendiri. Itu juga bagian dalam psikologi terapan atau psikologi apa yang akhirnya orang dunia digital ini merubah psikologi orang atau bagaimana melihat hal ini Mbak Pinkan? Ya, jadi Ah, kalau soal digital minimalism ini relatif baru juga sih Pak untuk hmm, saya. hmm, hmm, Tapi itu adalah contoh dari applied psychology itu, popular hmm, hmm, psychology gitu contohnya. hmm, 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 Eh, hmm, jadi kalau yang saya tangkap ya, sebetulnya digital minimalism itu ingin membuat orang itu menyadari sebetulnya hmm, ada alasan apa di balik penggunaan teknologinya dia gitu. hmm, Jadi nggak sekedar fear of missing out gitu. Ah, semua hmm, orang mainan Instagram Reels nih, mainan juga deh gitu.
Semua orang mainan TikTok nih gitu, tapi Ya, ya. melihat purpose kita apa sih, tujuan kita gitu. Kalau kita mau main TikTok itu buat apa, kita mau main Instagram Reels itu buat apa gitu. Dan nggak semuanya perlu kita lakukan secara bersamaan. Nanti kan overload juga kan Betul, betul. kita, karena sebagai manusia terbatas. Jadi kayaknya sih seperti itu. Dan itu adalah contoh dari applied psychology. Contoh ininya deh Pak yang lebih relatable ke bidang saya. Tadi pertanyaan Bapak, bagaimana sih digital atau teknologi mengubah perilaku? Iya. Nah, ini ada penelitian yang menarik nih Pak, Iya. tentang bagaimana keberadaan telepon, handphone gitu ya, kalau kita lagi ngobrol sama orang, biasanya risetnya pada pasangan menikah ya. Jadi kalau Iya. misalnya kita lagi ngobrol sama pasangan, terus ada handphone di atas meja sama nggak ada handphone di atas meja, itu ternyata dampaknya ada dampaknya, dan keberadaan handphone di atas meja itu jadi memperburuk kualitas hubungan. Kayaknya Iya. ini ya apa common sense, tapi itu terbukti dengan data gitu bahwa kalau kita ngobrol sama orang sambil pegang handphone atau ada aja handphonenya di depan gitu ya, itu membuat kita jadi ngelirik-ngelirik, jadinya akhirnya kita nggak mindful, nggak full ada untuk pasangan kita gitu. Nah itu contoh, salah satu contoh bahwa keberadaan teknologi kalau nggak kita kendalikan, kalau nggak kita yang kontrol, kita yang kelola gitu, pada akhirnya bisa membuat hubungan menjadi nggak baik juga gitu Pak. Misalnya itu kan simple banget ya, dan kayaknya udah Benar, menjadi hal yang benar, biasa gitu. Sambil benar. ngobrol sama pasangan, sambil texting Multitasking. atau apa. Nah itu juga contoh apa bahwa kita mesti menggunakan digital nih dengan tepat. Terus malah Kalau misalkan galakan dia ya Bu ya. Iya gue denger lu udah ngomong aja nah gitu kan. ya itu nggak baik tuh Pak. Buat semua teman-teman yang mendengarkan juga kurang baik. Jadi sebaiknya kalau ngobrol ya waktu ngobrol ditaruh Ya. dulu teleponnya gitu. Tapi Mbak Pinkan, kita kalau meeting suka paralel nih. Nah itu juga nggak bagus. Itu meetingnya kurang mindful Pak. Makanya Kita sekarang pengelolaannya meeting perlu di berempat. ini. Iya loh, paralel loh. Iya, Bahkan iya, nggak iya. cukup sekarang punya 2 handphone, 1 laptop gitu ya. Betul, Itu betul, ya itu fenomena yang menjadi menarik ya. Kalau kita betul, lihat betul, ya, betul. ya justru kita ini di satu sisi stres juga dengan apa COVID ini gitu ya. Di sisi lain kita juga stres dengan meeting paralel yang harus kita membagi satu pakai handset ini, satu pakai handset itu gitu ya. Betul. Wah, jangan sering-sering Pak, itu kurang sehat. Kurang sehat ya. Kurang Iya sehat. sih, saya merasakan itu. Ada beberapa meeting yang mungkin saya pikir kalau memang saya bisa toleransi, saya toleransi. Artinya Ya, tergantung posisi saya gitu ya. Artinya betul. kalau memang saya jadi pembicara utama ya saya nggak mungkin lah paralel gitu ya. Tapi kalau dipaksakan dua-duanya, saya berpikir, ini kayaknya nggak bingung juga, bukan bingung juga, Betul, betul. jadi nggak dapet dua-duanya malah gitu ya. Betul, betul. Jadi malah berantakan semua akhirnya gitu ya. Di satu sisi satu nggak concern, satu lagi juga nggak concern. Kenapa nggak pilih salah satu aja kan yang Betul, betul sekali. lebih ke sana gitu ya Mbak Nah, ya? itu ada penelitiannya sendiri Pak tentang Hmm, hmm, multitasking. Kebetulan itu bukan hmm, bidang saya, tapi kalau hmm, Bapak penasaran nanti saya bisa kenalin deh dengan salah satu fakulti member BINUS yang salah satu penelitiannya itu ke arah sana. Oh Nanti gitu. mungkin untuk episode Wah, berikutnya. iya. Sebenarnya pengen banget loh. Ini ternyata, aduh, saya nggak kenapa nggak dari dulu ngobrol sama Mbak Pinkan ya. Kemarin saya ngobrol sama Mbak Esther, I see. bicara tentang dunia Lumina dan lain sebagainya lah ya, Ya, yang dia geluti sekarang juga gitu ya. Bahkan kemarin juga kita bicara tentang tesnya BINUS yang TPKS itu ya, tes potensi iya, keberhasilan iya. studi itu menjadi, saya pikir menjadi masterpiece di psikologi di BINUS gitu ya. Artinya kita punya tes yang melihat, potensi yang sebenarnya ini menjadi role model atau cara yang bisa dipakai oleh, perguruan tinggi di Indonesia terutama gitu ya untuk hal itu. Nah, eee, bagaimana Mbak Pinkan melihat bahwa ini menjadi salah satu penerjemahan dari apa, empowering yang sekarang ini kita juga lagi gaung-gaungkan gitu ya? Ya, Apakah tadi yang Mbak, Pinkan sampaikan justru empowering ini sudah menjadi bagian dalam hidupnya saya? Bagaimana Mbak ya, Pinkan melihat hal itu? ya. Ya, kalau buat saya fostering and empowering itu kan artinya membina dan memberdayakan. Iya, Nah, kebetulan itu cocok sih sama visi hidup saya sendiri, sama oke. tujuan atau saya tuh mungkin
sekarang kali ya baru bisa menyimpulkan ini Hmm. apa sih. Hmm. Tapi kalau dipikir-pikir dari dulu suka ngajar, Hmm. dari dulu ngambilnya psikologi yang terkait dengan orang gitu, mendengarkan Hmm. orang, kemudian memberikan feedback gitu. Ternyata saya belajar kalau saya itu senang dengan pertumbuhan dan senang untuk berbagi gitu. Hmm. Sehingga itu cocok dengan misi ya Pak ya. Benerin kalau saya salah ya, tapi Hmm. Hmm. misinya BINUS sebagai suatu institusi yang fostering and empowering, Hmm. saya juga merasa ketika saya visi hidup saya adalah untuk bertumbuh dan berbagi, Hmm. berarti mau nggak mau ketika saya berbagi, saya itu turut membina orang gitu Hmm. dan juga memberdayakan. Hmm. Karena yang saya bagi itu sebetulnya adalah skill yang kemudian bisa dipelajari sendiri gitu. Hmm. Jadi Hmm. bukan mereka tergantung sama saya gitu, Ya, enggak, ya, tapi ya. kalau saya memiliki suatu, misalnya saya dalam pertumbuhan saya dapat ilmu, dapat informasi, nah itu saya bagikan supaya orang lain tuh bisa menolong dirinya sendiri gitu, bisa Ya, ya, memberdayakan dirinya sendiri. ya. Seperti contoh tadi dalam kasus kenapa saya milih isu-isu pasangan. Supaya Hmm. ketika pasangan itu bisa berkomunikasi dengan baik, bisa Hmm. mengelola stres dengan baik, mereka Hmm. bisa punya hubungan yang memuaskan. Nah, Ya. kalau hubungan mereka udah beres, udah memuaskan, bahagia, mereka bisa fokus mengasuh anak, mereka bisa fokus pada karir masing-masing gitu. Jadi Oke. pada akhirnya ketika mereka merasa bisa memberdayakan diri sendiri, mereka akan juga memberdayakan orang lain gitu. Hmm. Mungkin terlalu panjang ya Pak jalannya, tapi itulah yang saya pikir memberdayakan tuh nggak harus yang gede banget, misalnya dengan kita jadi menteri atau kita jadi presiden, enggak. Kita tuh Hmm. bisa memberdayakan mulai dari satu, apa yang kita punya, apa yang kita tahu, dari Hmm. apa hasil riset kita, apa yang kita baca di jurnal-jurnal gitu. Hmm. Kemudian kita coba jelaskan ke orang-orang di sekitar kita dulu, ke teman-teman. Hmm. Lama-lama teman-temannya nyebarin ke orang lain, akhirnya jadi mereka jadi teman-teman Instagram misalnya. Hmm. Lama-lama dari Instagram tiba-tiba saya diajak nih sama Pak Haris gitu. Hmm. Jadi nyebar lagi ke orang lain lagi gitu. Jadi menurut saya fostering and empowering bisa dimulai dari apa yang kita punya dan mulai dari orang terdekat kita. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan teknologi misalnya media sosial Hmm. untuk menjadi corong gitu. Mengenai apa yang kita ingin bagi, mengenai apa yang kita pikir bisa membuat orang lain berdaya, kita bisa Ya. gunakan itu. Gitu Pak, kira-kira. Oh, Jadi oke, oke. sesuai. Ada mimpi apa nih ke depan, Mbak Pinka nih? Mungkin Mimpi. ada hal yang mau dicapai Ya, gitu ya ke ada depan. Pak, tentu Aha. saja ada. Yang terdekat dulu aja deh. Saya tuh pengen cepet-cepet lulus Pak. Oke, oke, oke. Kita semua Jadi doakan lah, amin itu yang pasti mohon itu ya. doanya ya Pak. Oh, Ini oh, oh. kemarin udah, makanya ketunda-ketunda karena saya nunggu selesai sidang tertutup dulu. Aha. Jadi sekarang bersyukur udah selesai sidang tertutupnya. Sekarang lagi nunggu publikasi. Kan Aha. biasanya Pak, namanya publikasi ada penolakan, kemudian ada proses revisi gitu. Nah itu Benar, masih benar. masih menunggu itu, dan kalau semuanya lancar, mudah-mudahan di awal tahun depan bisa promosi. Doain ya Pak. Itu sih Amin, terdekat. amin. Kita doain bareng-bareng. Amin. Amin. Nah, kalau Oh ya. jangka panjang, mungkin Mhm. saya pengen ini mengikuti jejak Prof. Har, Prof. Tirta gitu ya. Oke. Setelah lulus Mhm. S3, Mhm. mulai perjalanan menuju menjadi profesor. Itu mimpi Oke, besar ya Pak. Mungkin kayak betul. 10-15 tahun lagi Di kita dunia lihat psikologi saja. kira-kira ada yang Tentu mungkin. saja di dunia psikologi. Oke, 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 oke. Satu hal mungkin yang jadi pertanyaan terakhir saya nih, bukan pertanyaan, ngobrol terakhir saya sendiri gitu ya. Kalau sekarang ini kan di pandemi ini selalu bicaranya adalah dokter yang bicara ya, dokter yang bicara ya, dokter yang bicara gitu ya. Selalu apa-apa dokter yang bicara segala macam. Ini psikologi nggak mau ikutan ngomong juga. Artinya apa? Ya kan kalau bicara tentang dokter, bicara tentang kesakitan ya, pesakitan apa istilahnya gitu ya. Bagaimana kita bisa terhindar dari apa wabah segala macam. Tapi kan ada banyak hal juga yang sebenarnya itu juga harus dikomunikasikan, didorong segala Betul. macam gitu ya. Pengen tahu sih bagaimana nih peran psikologi untuk bisa memberikan kontribusi buat masyarakat bahwa yuk kita bicaranya tidak hanya ya kesakitan aja gitu ya, tapi sebenarnya apa yang sekarang kita rasakan dengan kesehatan ini perlu juga kita maintain gitu. Apalagi tadi Mbak Pink kan udah bilang bahwa apa namanya kaitannya dengan psikologi ini pasti ujung-ujungnya juga nanti kena ke badan kita dan lain Betul. sebagainya. Heeh. Bagaimana nih orang psikologi ini berperan untuk bisa membantu Betul. COVID ini gitu? Ya.
Mhm. tentu ada ya Pak perannya. Kita Mhm. saling Mhm. melengkapi lah dengan Mhm. dokter. Ya, Kalau dokter ya. itu melihat gangguannya secara fisik, Mhm. kita melihat dampaknya secara psikis. Dan Mhm. istilah yang mudah dipahami untuk Ya. menggambarkan efek dari hal yang rasanya sangat overwhelming itu adalah stres. Mhm. Gitu. Jadi bagaimana peran psikologi tentunya sebagai akademisi saya akan pertama-tama bilang bahwa tentu di psikologi kita terus-menerus meneliti mengenai bagaimana dampak COVID terhadap stres yang dialami oleh individu, oleh relasi, dan oleh keluarga. Mhm. Gitu Mhm. Pak. Jadi itu pasti Ya. dari segi penelitian. Nah kalau dari segi pengabdian masyarakatnya tentu ada mungkin ada acara-acara yang kita membagi bagaimana sih mengelola stres di masa pandemi gitu. Itu kebetulan memang di jurusan kami sekitar mungkin bulan semester kemarin ya Pak, kita baru selesai ada 4 sesi dengan salah satu partner BINUS membahas tentang bagaimana mengelola stres di masa pandemi gitu. Jadi saya terlibat bersama dengan beberapa rekan juga yang lain. Jadi kita lebih ke situ. Jadi dari segi riset, memahami masalah psikologis yang muncul di masa ini, dan itu lagi ada riset yang berjalan juga Pak, tentang Hmm. penanganan stres khusus untuk Oke. orang Oke. Indonesia. Nanti Oke. mungkin bisa dibantu share linknya. Nanti saya taruh Boleh, nanti saya boleh nanti. komen-komen di YouTube-nya BINUS Iya, boleh, untuk boleh. Boleh banget, nge-share boleh link banget. gitu. Heeh. Jadi Tapi paling seperti itu karena sebagai inilah yang saya suka ketika kerja sebagai akademisi dan juga sebagai praktisi. oke. Ketika kita Oke. bicara, kita membahas sesuatu tuh mau nggak mau perlu balik ke datanya ngomong apa gitu secara empirik apa yang berhasil gitu. Itu sih yang saya sangat appreciate. Jadi kalau ditanya kenapa sih jadi dosen, kenapa nggak jadi psikolog aja gitu. Lebih karena itu gitu. Karena di Iya. dalam lingkungan akademik kita kejaga soal itunya Pak gitu. Oh, Ketika oke. bicara selalu harus ada datanya, harus ada risetnya gimana gitu. Dan Iya. ketika kita sebagai akademisi bukan cuman kita membaca ilmu pengetahuan, tapi kita ikut berkontribusi mencipta ilmu itu sendiri, memproduksi gitu. Artinya kan dengan penelitian-penelitian gitu, ada kesimpulan apa, kita nggak cuma dengar dari kata orang, tapi kita tahu nih, oh secara data seperti ini hasilnya. Itu sih yang membuat saya belum Hmm. beralih, nggak pindah karir menjadi full time psychologist, tetap berusaha untuk balance dua-duanya. Oke, Gitu oke. Pak. Iya, 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 iya. Saya pikir juga apa sepakat sih yang dari Mbak Pinga sampaikan bahwa apa nama saya pun juga kalau saya berangkatnya dari apa namanya praktisi ya dalam hal ini ya gitu. Lalu akhirnya coba minat di 2008 2007 2008 semenjak BINUS buka komunikasi ya gitu ya. Nah dari Mm-mm. situ secara praktis saya diminta untuk juga bantu sharing lah mengajar di dunia apa marketing komunikasi dan ilmu-ilmu yang kaitannya dengan komunikasi juga sih gitu. Karena memang sangat berbeda. Kalau menurut saya bahwa Mm-mm. dunia praktisi dan dunia akademisi ini justru lebih yakin bahwa ketika di praktisnya saya menentukan sesuatu itu sudah ada datanya akibat dari Mm-mm. akademiknya itu sendiri sih. Saya pikir ini juga Betul. perlu perlu menjadi apa namanya satu sinergi yang harusnya bisa lebih kuat lagi. Eh, kalau tadi saya tertarik terakhir ya, saya tertarik dengan sebenarnya lagi coba mempelajari tentang dunia digital minimalism. Mm-mm. Kita bisa nggak sih kolaborasi tentang bikin paper tentang digital minimalism ini, Mbak Pinkan? Boleh Pak, habis saya lulus ya Pak, boleh banget, beneran. Boleh, nanti habis saya lulus, boleh saya Boleh ya, boleh ya. boleh Mungkin boleh boleh boleh. mungkin Itu mungkin juga itu menjadi kalau dari sisi saya kan saya melihatnya kalau saya dunia apa digital ya dalam hal ini dunia behavior digital ya mungkin bagaimana dari sisi psikologinya untuk bisa memperkuat bahwa ya memang kita firm digital minimalism ini menjadi satu lifestyle ke depan gitu ya yang mungkin nanti bisa dilihat dan ya mau tidak mau ya sekarang kan orang sekarang lebih personalize ya. ya, Ya kalau istilahnya kalau di digital itu ada istilah yang namanya driven content algorithm. I Jadi kalau see. kita main di apa TikTok, di Reel ya, di Instagram segala macam itu kita hanya dicekoki dengan konten-konten yang kita suka aja dan algoritmanya memberikan konten-konten yang memang kita suka gitu ya. Nah, itu yang juga akan secara psikis juga akan apa namanya mendorong mengarah ke perubahan kita seperti apa tinggal tergantung kontennya.
Kalau kontennya negatif ya kita akan negatif, kalau konten positif mungkin kita akan positif gitu ya. Waduh, menarik. Boleh, Pak. Nanti mungkin buat Hibah Binus Terapan 2022 ya, Pak. Asik. Nanti deh akhir tahun kita Saya doakan ya, mudah-mudahan S3-nya selesai ya, gitu ya. Amin, Saya bisa amin. berkolaborasi dan sebagainya. Thank you banget Mbak Pinkan. Seru banget ngobrolnya. Saya happy banget hari ini bisa ngobrol banyak dan tahu banyak. Pak. Dan juga terinspirasi dengan dunia psikologi, apalagi yang sekarang ini sangat relevan kalau menurut saya, bahwa tidak hanya digital saja, tetapi yang sifatnya psikologi ini juga menjadi salah satu hal yang sangat relevan ketika kita ingin menghadapi situasi yang sekarang ini semua orang sudah mau tidak mau harus berdampingan hidupnya. Gitu ya Mbak Mikan ya? Betul. Oke. Kalau gitu thank you banget. Kita akhiri, sampai ketemu lagi. Ya, nanti saya diajarin ya Pak tentang digital marketing. Oke, boleh. Thank you. Terima kasih, sampai ketemu.